Rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan kali ini kita bicara mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan dalam prakteknya sampai saat ini salah satu kewenangan yang paling banyak diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum kita memahami apa itu perselisihan hasil pemilu, kita perlu mengetahui dulu jenis-jenis perselisihan atau jenis-jenis penegakan hukum yang mungkin terjadi dalam setiap pemilihan umum. Ada beberapa jenis yang bisa kita ketahui, dan dari undang-undang yang telah lahir sejak pemilu era reformasi sampai sekarang terjadi berbagai perbaikan. Terjadi beberapa penambahan yang dari waktu ke waktu mungkin semakin sempurna pengaturannya, dan pada saat ini kita bisa mengenal ada tindak pidana pemilu, ada pelanggaran administratif, ada sengketa proses, ada pelanggaran etik, pelanggaran kode etik, dan juga nanti kita bicara soal perselisihan hasil pemilu yang menjadi pokok pembicaraan kita pada kali ini. Apa itu masing-masing? Kita perlu ketahui nanti karena ada hubungannya nanti apa yang kita bicarakan ini dengan perselisihan hasil pemilu yang menjadi pokok pembicaraan kita. Kalau kita bicara tindak pidana pemilu, yang kita maksudkan sebagai tindak pidana pemilu adalah semua ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang kepemiluan. Baik undang-undang tentang pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden, ataupun undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Kalau di dalamnya terdapat ketentuan pidana, maka itu dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Kalau pelanggaran administratif adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang jenisnya itu meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, ini banyak jenisnya. Nah, dan yang menyelesaikan adalah dia diselesaikan oleh Bawaslu, nanti kemudian dilakukan eksekusinya oleh KPU. Nah, kemudian ada sengketa proses. Sengketa proses dalam penyelenggaraan pemilu terjadi antar peserta. Jika ada sengketa antar peserta pemilu, ya, keduanya bersengketa, atau antar peserta dengan penyelenggara akibat diterbitkannya keputusan KPU, keputusan besikingnya KPU atau keputusan administrasinya KPU. Kalau ada peserta yang tidak puas dengan keputusan tersebut, maka dia bisa mengajukan sengketa proses yang ditangani oleh Bawaslu, kemudian bisa diajukan lebih lanjut ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Nah, ini ada lembaganya juga yang mengadili, namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini peradilan etik pertama yang terbuka di dunia, bukan hanya di Indonesia. Nanti kita dalam kuliah peradilan etik dan etika konstitusi kita juga bisa bahas masalah ini lebih dalam. Kemudian selain itu, yang kita akan bicarakan lebih banyak nanti perselisihan hasil pemilu. Kenapa kita perlu membicarakan perselisihan yang lainnya ketika kita bicarakan perselisihan hasil pemilihan umum? Karena perselisihan hasil pemilihan umum ini dianggap yang paling menentukan di antara semua proses. Dianggap paling menentukan. Nanti kita lihat perkembangannya. Karena dalam pemilihan umum ini orang menginginkan menang. Walaupun ada pelanggaran di sana sini, tapi hasil akhir yang diinginkan. Dan hasil akhir itu diputuskan, perselisihan yang menentukan menang kalah adalah perselisihan hasil pemilihan umum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam perkembangannya kita melihat perselisihan hasil pemilu ini tidak hanya mengadili hasil dalam pengertian awal dari pemahaman itu tentang hasil, karena pemahaman tentang hasil pemilu ini, perselisihan hasil, ya hasil pemilu ini dari waktu ke waktu berkembang maknanya, dan ada naik ada turunnya nih. Jadi nanti kita akan melihat
perkembangan pemahaman tentang makna hasil dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Kita lanjutkan. Perselisihan hasil, apa sih yang menjadi objektum litis dalam perselisihan hasil pemilihan umum? Yang menjadi objek perselisihannya. Kalau kita bisa lihat di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi misalnya, perkara PHPU itu hanya terkait tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU, kalau ini pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden, yang mempengaruhi perolehan kursi atau terpilih tidaknya calon atau pasangan calon. Nah, ini ada dua kata kunci yang penting kita bicarakan dalam konteks ini. Pertama, yang dibicarakan adalah hasil yang diputuskan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua adalah signifikansi. Hasil tersebut mempengaruhi perolehan kursi. Ya, kalau dalam pemilu legislatif atau terpilihnya calon atau pasangan calon dalam pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai hasil itu, kalau di Undang-Undang MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penetapan hasil adalah jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu. Jadi jumlah suara. Nah, kapan kita mendapatkan jumlah suara? Nah, ini yang menjadi diskusi yang menarik. Nah, awalnya Mahkamah Konstitusi mengadili, ya, kita bisa lihat dari putusan-putusan di awal Mahkamah Konstitusi, mulai dari tahun 2004, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dan kemudian ada pilkada yang diadili MK itu mulai 2008. 2005 sudah ada pilkada, tapi 2005 sampai 2008 yang mengadili belum MK. MK baru mengadili nanti di 2008. 2008 sampai sekarang ini 2021 MK masih mengadili pilkada. Nah, terjadi perkembangan makna ini. Nah, apa yang menjadi perkembangan makna ini? Awalnya ketika di hasil itu adalah jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu. Kapan diperolehnya hasil peserta pemilu? Diperolehnya tentu setelah terjadi pencoblosan, setelah terjadi pemungutan suara. Setelah terjadi pemungutan suara, dihitung, maka didapatkan hasil. Dan hasil itu dihitung bertingkat-tingkat. Kalau di Indonesia ini dihitung mulai dari TPS, kemudian PPK, dan selanjutnya sampai ke tingkat nasional oleh KPU. Nah, itulah yang disebut hasil. Jadi setelah pemungutan suara baru didapatkan hasil. Nah, maka kita melihat ada istilah waktu itu ini perselisihan hasil pemilu ini, MK ini menjadi mahkamah kalkulator. Jadi urusannya di Mahkamah Konstitusi dihitung hasilnya itu. Hasilnya pemungutan suara. Nah, itu berkembang terus, ya. Itu dari awal 2004, 2008, nanti 2008 ada landmark decision Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan persoalan ini, ya. Nah, kemudian kembali ke objektum litis tadi, jadi dia menghitung soal hasil. Jadi para pemohon itu membawa bukti-bukti untuk meyakinkan mahkamah tentang hasil yang dia peroleh. Apakah hasilnya pemohon itu berarti adalah, nah, peringkat 5 ini E mengajukan misalnya permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Peserta tersebut menyatakan bahwa dia kehilangan suaranya sekitar 2.000 suara. Ya, 2.000 suara. Nah, nanti dia minta dikembalikan suara tersebut kepada mahkamah, 2.000 suara. Nanti mahkamah tanya, kalau suara Anda dikembalikan 2.000 itu, Anda kan sekarang peringkat 5. Anda jadi peringkat berapa? Saya akan naik menjadi peringkat 3. Nah, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ini orang sini nggak punya legal standing, punya kedudukan hukum. Karena apa? Karena tidak mempengaruhi terpilih atau tidaknya calon atau pasangan calon. Ya, yang menang pilkada kan cuma satu. Kalau di pilkada kan
pemenang cuma satu, ya, winner takes all, loser loses all. Jadi dia pemenangnya mendapatkan semua kekuasaan. Jadi nggak ada juara dua di pilkada itu. Juara satu yang menjadi kepala daerah, juara dua nggak jadi apa-apa. Juara tiga apalagi, juara empat, juara lima apalagi. Nah kalau dia juara lima, kemudian dikabulkan permohonannya cuma menjadi juara dua atau juara tiga, itu dianggap tidak signifikan. Maka permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima karena ini soal legal standing. Nah itu soal objektivitas. Ya, yang berikutnya. Terus kemudian yang juga perlu dibahas adalah jenis putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam Undang-Undang MK itu bahwa seperti juga putusan-putusan yang lainnya, dia ada 3 jenis. Putusan tidak dapat diterima, NO, ya, atau yang tadi ya soal terkait soal objektivitas tadi, soal legal standing misalnya, soal kedudukan mahkamah misalnya, itu tidak dapat diterima, kemudian dikabulkan. Dikabulkan artinya permintaan pemohon dibenarkan. Artinya ada ketetapan KPU tentang perselisihan hasil itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menang adalah pemohon. Jadi kalau dikabulkan berarti keberatan pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya perhitungan pemohonlah yang benar, bukan perhitungan KPU yang benar. Jadi, nah yang ketiga adalah ditolak. Ditolak artinya permohonan KPU yang benar. Jadi dari 3 jenis keputusan ini sebenarnya yang dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa dibayangkan adalah menentukan perhitungan mana yang benar. Perhitungan pemohonkah atau perhitungan pemohon dalam hal ini peserta, atau perhitungan KPU termohon. Dalam prakteknya kita akan melihat terjadi fenomena perkembangan pemahaman tentang hal ini, tentang hasil itu yang berpengaruh kepada jenis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita lihat diagram yang saya buat ini, tabel-tabel yang saya buat ini, terjadi pada tahun 2009 dan 2014 jumlah kasus yang masuk ke MK sedikit, dan karena merupakan tahun pemilu sehingga pemilu pilkada juga kecil. Nah, kemudian kita akan melihat terdapat masa-masa antusiasme tinggi peserta pilkada. Nah, dan ini kita bicarakan soal pemilihan kepala daerah ya, yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, permohonan PHPU-nya. Di tahun 2010 sampai 2013, kemudian itu masa-masa yang tinggi. Ada masa-masa semakin menurun antusiasmenya, itu dimulai tahun 2016. Ya, antusiasmenya makin turun. Nah, kita akan melihat itu kenapa. Ya, nanti putusan tidak dapat diterima juga awalnya selalu kecil, putusan NO. Lebih kecil dari putusan ditolak, bahkan di beberapa kali lebih kecil daripada putusan dikabulkan. Namun sejak 2016-2018, putusan tidak diterima menjadi dominan, sangat besar. Nah, bahkan pada umumnya kasus mendapatkan putusan tidak dapat diterima. Nah, itu 2016-2018. Nah, nanti kita mau lihat di putusan 2021 ini seperti apa. Putusan dikabulkan awalnya sedikit, kemudian cukup signifikan. Ya, 2010-2013 itu masa-masa putusan kabul yang tinggi. Nah, setelah itu putusan dikabulkan menjadi sangat sedikit. Nah, ini mengenai tabel yang saya sampaikan tadi ini, yang bahwa terjadi turun naik ya atau dinamika dalam kasus di Mahkamah Konstitusi ini bisa diajukan beberapa penjelasan, misalnya penjelasan mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi memaknai kata hasil ya, dalam perselisihan hasil dalam pemilihan umum. Nah, hasil tadinya seperti yang kita bicarakan sebelumnya didapatkan ketika pemungutan suara selesai dilakukan, maka didapatkan hasil. Nah, kemudian pemahaman ini berkembang. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi juga mengadili perkara-perkara yang bukan hanya terkait hasil pemungutan yang didapat setelah pemungutan suara selesai. Jadi dikenallah konsep tentang pelanggaran
dalam proses pemilihan atau electoral proses. Dalam electoral proses itu ada dalam proses pemilihan pelanggaran-pelanggaran yang juga bisa diadili oleh MK. Loh, ini bukan hasil. Kan hasil setelah pemungutan suara. Jumlah suara itu baru hasil. Nah, ini bukan hasil. Nah, itu tapi bisa dianggap berpengaruh pada hasil. Jadi MK membagi-bagi misalnya ada pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil. Ya, ada pelanggaran-pelanggaran misalnya pembuatan baliho. Oleh karena itu, dengan alasan seperti ini masuklah jenis-jenis pelanggaran yang tadi kita bicarakan di awal itu. Bisa pidana, bisa pelanggaran administrasi, bisa termasuk dalam sengketa proses, peserta antar peserta atau peserta dengan penyelenggara, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya. Termasuk juga misalnya pelanggaran mengenai syarat ya, syarat-syarat misalnya syarat menjadi calon gitu ya. Itu bisa juga masuk dalam kategori pelanggaran yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu maka kita melihat kecenderungan banyak putusan-putusan MK ya yang dimulai nih landmark decision-nya itu yang dianggap memulai pemahaman ini adalah putusan tahun 2008 tentang Pilkada Jawa Timur, kemudian diikuti oleh putusan-putusan lainnya dan terjadi antusiasme tinggi ya, untuk mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi tadinya orang-orang yang maju ke Mahkamah Konstitusi itu dibebani pembuktian yang berat gitu karena dia harus membuktikan hasil pembuktian C1 orang dulu kenalnya itu. Jadi sertifikat suara itu kemudian dihitung tiap TPS dan sebagainya, tiap tingkat penghitungan suara itu dibuktikan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dihitung matematikanya ya, hitung-hitungannya gitu. Nah, sekarang nggak perlu lagi mendalilkan terlalu banyak seperti itu. Jadi ada semangat untuk melakukan pembuktian dengan cara yang lain gitu ya. Yang penting kita cari TSM-nya aja. Bahkan pemahaman TSM ini juga beragam. Terstruktur sistematis masif ini akumulatif atau asal ada terstrukturnya sudah bisa dibatalkan seseorang calon. Ya. Nah, akibatnya antusiasmenya meningkat. Ada harapan di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada ungkapan-ungkapan yang wah ini legal battle ini jadi penting banget dalam pemilu nih gitu. Bahkan paling penting gitu daripada proses pemilunya sendiri karena menang atau tidaknya ditentukan dalam perselisihan hasil ya. Jadi nah inilah ada antusiasme tinggi untuk mengikuti proses di pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini terjadi beberapa tahun ya. Kemudian yang orang kenal dengan istilah TSM, dan kita melihat model putusan pilkada misalnya ya di Mahkamah Konstitusi yang terpengaruh karena pemahaman ini menjadi bermacam-macam. Tadinya putusan itu hanya tidak dapat diterima, dikabulkan atau ditolak, muncul jenis-jenis putusan lain. Ada putusan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, ada putusan menetapkan pasangan terpilih, ada diskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat. Jadi ada calon yang sudah mengikuti pilkada bahkan dinyatakan sebagai pemenang, lalu MK menyatakan calon tersebut tidak memenuhi syarat dan meminta penghitungan suara diulang tanpa menyertakan calon yang pemenang tadi, dia dibatalkan calonnya. Ada bermacam-macam jenisnya. Ada juga melakukan putusan sela, melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang. Nah, ini akibat pemahaman ini terjadi berbagai macam jenis putusan di Mahkamah Konstitusi. Nah, menarik perkembangan berikutnya kalau kita ikuti ya, terstruktur sistematis masif ini mulai dipakai di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kemudian terjadi perubahan lagi. Ya, terjadi perubahan lagi. Perubahan berikutnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi lewat putusan pilkada, ya, lewat Undang-Undang Pilkada, 1 2015 yang kemudian diperbarui lagi, itu memperkenalkan pasal 158 tentang ambang batas untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Jadi diperkenalkan ambang batas. Di ambang batas ini diberikan batas bergantung pada daerah yang dihitung dari kepadatannya, kepadatan pemilihnya di suatu daerah, jumlah penduduknya. Nah, maka kalau orang yang ingin berperkara atau peserta pemilu atau pilkada yang ingin berperkara di Mahkamah Konstitusi, dia menghitung ambang batas dulu. Apakah dia punya ambang batas yang sesuai yang diatur oleh undang-undang tersebut. Kalau ambang batasnya tidak dicapai, maka keputusan yang dia akan dapatkan di Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat diterima. Dia tidak lagi mempunyai legal standing. Tidak lagi mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan dirinya sebagai peserta, sebagai pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya dinamika keputusan. Keputusan ini jadi yang mengajukan mulai berkurang, putusan NO menjadi sangat tinggi, dan putusan kabulnya tentu otomatis menjadi rendah. Putusan kabul. Jadi, nah ini karena ada ambang batas untuk mengajukan sebagai pemohon dalam pemilihan umum di perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita melihat perkembangan berikutnya. Nah, ini menarik lagi. Muncul kemudian di Pilkada 2020 ini, MK memperkenalkan lagi model untuk memahami pasal 158 itu. Nah, ini menarik. Nah, kita akan lihat perkembangannya di putusan-putusan 2021 seperti apa ya dinamikanya. Karena di sana MK lewat PMK nomor 678 ya, tahun 2020 memahami tentang memberikan tafsiran mengenai apa yang dimaksud oleh pasal 158 itu. Ya. Jadi nggak langsung NO seketika. Nah ini nanti kita akan lihat. Kita akan bisa kaji kalau kita sudah lihat implementasinya dalam bentuk putusan. Ini putusan ini sementara putusan ini belum kita lihat, tapi perkembangannya memang ada banyak kasus ya yang sekarang sedang diadili oleh Mahkamah Konstitusi, yang masuk dalam proses pembuktian juga lumayan banyak. Nanti kita lihat dari hasilnya, kita bisa menganalisis dinamika apa lagi yang terjadi. Jadi perselisihan hasil pemilihan umum ini memang kewenangan yang belum terlalu lama dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Terjadi dinamika dalam memahami objektum litisnya, dalam memahami perkara apa yang bisa diadili, terutama pemahaman mengenai hasil pemilihan umum. Ya, dan juga dalam praktek terjadi perbaikan-perbaikan, dan banyak perbaikan-perbaikan itu memang perubahan-perubahan itu bukan hanya karena perubahan peraturan perundang-undangan, tapi juga banyak terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubahnya dan kemudian diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya tentang TSM itu, struktur sistematis masif, itu bukan oleh undang-undang. Undang-undang baru mengakomodasinya pada undang-undang pemilu ya 2017, yang kemudian mengalihkan TSM itu tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi menjadi kewenangan pelanggaran administrasi di Bawaslu. Pelanggaran administrasi yang TSM diadili oleh Bawaslu. Nah, jadi itu Mahkamah tidak berwenang lagi mengadili itu. Nah, tapi kita belum pastikan sampai seperti apa hasilnya, karena berdasarkan pengamatan saya, dalil-dalil yang masuk di Pilkada 2021 ini, dalil TSM masih banyak tuh. Masih banyak, dan nanti kita akan lihat proses bagaimana MK memutuskan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, Anda bisa membacanya lebih banyak lagi dan berdiskusi di kelas dengan para pengajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.